Sutono dan anaknya yang kerasukan menginap di rumahku berhari-hari. Banyak juga yang kupetik pelajaran dari orang setengah baya ini. Selama bicara denganku, banyak yang diceritakan. Kisahnya bermacam-macam. Ya, dari kisah seseorang itulah kita kadang memetik hikmah dan pelajaran. Tak mesti kita melakukan kesalahan sendiri untuk memahami arti hidup dan kehidupan. Sekecil apapun, kita jadikan pelajaran. Maaf, Pak. Apa ini musola? Tanya Pak Sutono padaku sambil menunggui anaknya yang sudah tenang setelah ku keluarkan jinnya. Bukan, Pak. Ini majelis. Jawabku singkat. Zikir apa, Pak? Tanyanya lagi. Bapak lihat sendiri apa yang tertulis di dinding itu. Jawabku singkat lagi sambil mengambil rokok dan kunyalakan. Aku berusaha menghadapi tamu senyaman mungkin agar tamuku juga merasa nyaman di depanku. Kutawarkan rokok pada Pak Sutono. Oh iya, Pak. Zikir Toriko. Apa ini sama yang Suryalaya itu? Tanyanya lagi. Ya, bisa dikatakan sama, Pak. Tapi juga beda. Wah, gitu ya. Apa kita ini perlu toh, Pak, untuk bertoriko? Tanya Pak Sutono. Ku pandang wajah Pak Sutono dan ku angan-angan selama beberapa hari di rumahku. Sebab percakapanku ini setelah beberapa hari Pak Sutono ada di rumahku. Jadi, ku ketahui kalau Pak Sutono tak pernah sama sekali menjalankan sholat selama tinggal di rumahku. Tapi, aku juga tak akan memerintahkannya. Sebab, bisa saja dia berkeyakinan lain atau beragama lain. Yah, aku tak peduli. Pertama, aku menolong orang sebatas yang bisa ku tolong. Entah agamanya apa, itu urusan masing-masing, punya keyakinan. Tapi, aku merasa kesulitan juga mau menjelaskan bagaimana menjelaskannya. Setelah lama berpikir dan rokok kuhisap berkali-kali, aku buka suara. Walau sekalipun pertanyaan Pak Sutono padaku sekedar iseng saja atau bukan. Ya, kalau orang Islam bertarekat itu tidak harus, Pak. Seperti sebagaimana makan. Orang itu tak harus makan. Tapi makan akan jadi butuh kalau perut lapar. Juga makan tak harus makanan yang bersih. Tapi
Kalau kemudian karena makan lalu sakit, dan berbagai sakit dalam tubuhnya bersarang, dari sakit perut sampai jantung, komplikasi, dan lain-lain, ya menurutku akhirnya juga harus menjaga pola makan yang bersih agar dirinya sehat walafiat. Ya, seperti Bapak ini, seumuran Bapak tentu punya pengalaman yang banyak. Nah, masa di pengalaman itu Bapak sendiri tidak timbul pertanyaan, kenapa saya kok hidupnya begini? Apa Bapak hidup tenang di saat ini? Tanyaku. Yo, saya memang banyak pengalaman dan berbagai warna hidup ku jalani, Pak. Dari pengalaman hidup saya sendiri belum bisa memetik sedikit pun pelajaran. Jawab Pak Sutono. Ya, itu bisa dilihat dari keadaan Bapak yang maaf. Masih kukatakan, hidup kelihatannya penuh kesengsaraan dan sepertinya lelah dan penuh kekecewaan dan kegagalan. Wah, benar sekali, Pak. Saya memang orang yang sangat-sangat gagal. Kalau boleh saya cerita, Kata Pak Sutono sambil wajahnya menunggu persetujuanku. Ya, silahkan Pak. Kataku sambil menyalakan rokok. Karena kurasa kisahnya akan lama.